Potong. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini hari Senin tanggal 3 Sya'ban 1445 ya Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita ya sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, kemudian kuat dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan berbagai macam amalan ibadah dengan maksimal optimal dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan malam qadar, Lailatul Qadar, khairun wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang satu malam itu jika digunakan akan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun sekian bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, keinginan kuat untuk betul-betul memaksimalkan waktu-waktu emas tersebut. Jadi kita sudah masuk bulan Sya'ban. Di situ disampaikan ya, ada satu slide sebagai pengingat kita. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di situ. Bahaya. Luka. Ada waktu. Oh, ini 15 menit. Iya, tergantung ini. Bentar saya cas dulu. Bagaimana kita butuh dicas juga ilmunya. Oke, alhamdulillah. Iya. Apa kata Aisyah? Beliau mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yaitu antara bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu sudah lewat ya. Kemudian dan Ramadan, bulan tersebut adalah bulan diangkatnya berbagai amalan kepada Allah Rabb semesta alam. Bulan apa tadi, Sya'ban, dilaporkan ke atas di hadapan Allah catatan amal. Oleh karena itu Nabi mengatakan, aku sangat senang untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Ini hadis dari Aisyah, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak, atau dari riwayat yang lain juga dari Usamah bin Zaid, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya,
Usamah bin Zaid mengatakan, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban karena seringnya puasa. Yang antara sunnah yang bisa dilakukan bulan Sya'ban banyak puasa. Banyak puasa. Lalu qala dzalika syahrun yakfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Nabi mengatakan, dzalika syahrun, itulah bulan yakfalun nas. Manusia banyak yang lalai, yang lupa. Ya, yang melalaikan bulan tersebut dari apa? Amalan soleh. Yang terletak antara Rajab dan Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, yaitu satu bulan yang amal itu diangkat ke langit, ke Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi mengatakan, dan aku suka kalau ketika diangkat amalanku itu dalam keadaan berpuasa. Oke, ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah berkata, bulan Rajab saatnya menanam. Rajab menanam. Bulan Sya'ban sekarang menyiram. Kemudian bulan Ramadan saatnya panen. Ya, artinya dari sejak bulan Rajab itu sudah mulai ada usaha pembiasaan. Baca Qur'annya, kemudian sholat malamnya witir minimal 1 rakaat, jangan ditinggalkan. Sholat rawatib jangan ditinggalkan mulai sekarang. Ya, ini sudah mulai harus dilatih. Ya, dibiasakan. Hal-hal yang mungkin tertinggal, puasa juga sama. Sehingga kalau sudah persiapan, kalau sudah latihan, sebagaimana orang kalau mau lomba, kalau mau kalau bertanding harus latihan. Mau ngajar, latihan terus ya, latihan terus setiap hari, betul nggak? Kalau nggak percaya tanya mahasiswa. Ya, KIP aja lewat, enggak ya? Enggak kelewatan ya KIP ya? 2 kali. Hah? 2 kali. Bisa juga. Iya betul, Masya Allah. Berarti tidak lalai antum. Di sela-sela kesibukan tetap sibuk ya. Orang ngajar jam 5:30. Enggak, pelatihannya itu yang kadang berbenturan satu. Kita lanjut ke inti pembahasan. Jadi tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban. Ya. Banyak puasa sunnah, banyak sholat sunnah. Nggak ada sholat alfiyah, sholat nisfu Sya'ban. Sholat alfiyah 100 rakaat, setiap rakaatnya baca setelah Al-Fatihah itu qul huwallahu ahad 10 kali. Jadi 10 kali 100, jadi bacanya 1000 kali. 10.000. Ya. 10 kali 100, 1000 lebih. 1000 kali Al-Ikhlas. Ya, gimana mau ikhlas? Bahkan kalaupun ikhlas, nangis-nangis diterima nggak di sisi Allah? Enggak ya. Karena amalan itu harus terpenuhi 2. Yang pertama ikhlas, dan kedua ittiba. Adapun soal alfiyah tidak ada hadis yang sahih, bahkan itu adalah hadis yang palsu. Baik, iman kepada hari akhir. Jadi hari-hari kita ini cepat atau lambat akan berakhir. Ya, maksud dari akhir itu maksudnya ada hari pertama. Hari pertama, hari-hari kita di dunia ini namanya hari pertama. Hari akhir itu adalah hari akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kan diingatkan setiap pekan ya sama imam sholat Jumat ya, sholat al-a'la, dan akhirat itu lebih baik dan lebih dekat. Itu semuanya ajan fi suhufil ula, ya, fi suhufi Ibrahim wa Musa. Itu di lembar-lembar kitab suci mereka, dari kitab suci Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad SAW diajarkan. Tapi manusia bal tu'thirunal hayatad dunya, selalu mengutamakan kehidupan dunia.
Betul apa betul? Padahal kita hidup ini cuma 60 tahun atau 70 tahun. Umurnya ada berapa Pak E? 45. Ya, ini penuh perjuangan kalau udah 45 itu. Ini yang ikhwan ada yang lebih 45 sini? Yang online? Ada yang umurnya lebih 40? Enggak ya, enggak ada yang ngaku ya. Berarti masih di bawah ya. Baik, mukaddimah urgensi beriman kepada hari akhir, kondisi terkait dengan kematian, firasat, jalan kematian, berdoa untuk kematian, apa hukumnya, nasihat agung. Rukun keberapa sih iman kepada hari akhir itu? 5. Hah? 5. Kelima. Kita ini bagian kedua nih kalau nggak salah ini. Ya kan? Rukun iman kepada hari akhir yang kita bahas ini puluhan. Di sini sampai 38. Nggak keburu mati Ustaz. Ya nggak apa-apa kan persiapan namanya, ya kan? Ulaikal al-aqyas, nanti disampaikan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang ya yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapan untuk mati. Jadi pelatihan dulu, mau mati. Ya, jangan pelatihan mulu, belajar hidup. Orang sebenarnya setiap hari kita ini lebih dekat ke kematian atau lebih dekat ke mana nih? Kematian. Lebih dekat kepada kematian daripada kita hidup di dunia itu. Bukan panjang umur sebenarnya. Pendek umur, semakin berkurang umur sebenarnya. Baik, lanjut ya. Ini pernah saya sampaikan sebenarnya. Disebut hari akhir karena ya hari yang terakhir tidak ada ujungnya. Berarti sudah tidak ada fase kehidupan lagi. Fase kehidupan sebelumnya manusia di alam kandungan. Lahir di alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Setelah alam kubur, alam akhirat. Dan tidak ada alam-alam lain. Gitu ya. Itu sudah akhir. Jadi kalau orang mati, masuk alam kubur, sudah berakhir hidupnya. Belum. Masih ada. Di situ hidup lagi. Di alam barzakh. Panjang. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, di situ kan langsung lah. Wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, ya ada pembatas besar sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, jadi ada alam barzakh, namanya alam kubur. Mereka hidup di sana hidup. Ya, beda alam. Nggak percaya, kafir. Itu kafir. Mati dulu. Ya, kalau nggak percaya, ya mati dulu. Kadang kita kan beda alam sama malaikat juga beda, sama jin juga beda. Wong dia percaya sama kuntilanak, kenapa alamnya kuntilanak ada gitu. Sampai di undang-undang itu. Jelangkung gitu. Apa? Pergi tidak di Allah musta'an. Ya, ini ada alam tersendiri. Persiapan ya. Apa pentingnya kita belajar tentang hari akhir? Pertama, beriman kepada hari akhir salah satu dari 3 kata Imam Ibnu Qayyim. Dari salah satu dari 3 intinya dakwah Nabi. Kata Ibnu Qayyim 3 inti ya disepakati oleh seluruh agama yang didakwahkan oleh Rasul. Inti pertama iman kepada Allah, inti kedua iman kepada hari akhir, inti ketiga ajakan untuk beramal soleh. Ya. Jadi mana nih? Yang kedua ya, inti kedua iman kepada hari akhir ini di antara inti dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, hari akhir perkara yang gaib. Kedua,
urgensi beriman kepada hari akhir, Allah menyebutkan banyak dalil. Ya, baik akal, dalil akal, atau nakal ke Quran. Di Quran atau sunnah. Bahwa ada terjadinya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ya, banyak dalilnya, banyak. Kemarin kita sampaikan. Belum kita sampaikan. Ada kajian di Ushul Salasah juga masalah beriman pada hari. Banyak Al-Quran dan hadis menjelaskan. Kemudian yang ketiga, banyak penyimpangan yang terjadi mengenai keyakinan hari akhir. Orang musyrikin Arab tidak beriman tentang hari akhir. Keyakinan tentang reinkarnasi ini keyakinan orang Buddha atau orang mana? Orang Hindu ya? Orang Hindu? Hindu-Buddha ada. Jadi mereka itu udah mati, hidup lagi dalam bentuk yang lain. Jadi nggak akan ada akhirnya, hidup terus di hidupnya. Ya, kita nggak ada seperti itu. Kemudian urgensi yang keempat, Allah memuji orang yang selalu orientasinya akhirat. Ya, di sini Allah mengatakan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, dan ingat hambaku ada Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisah. Sungguhnya kami mensucikan mereka. Ibrahim, Ishak, Yakub, kami sucikan mereka dengan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi. Zikrad, dan kami sucikan mereka dengan selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Zikrad ya. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Sungguhnya mereka pada sisi kami termasuk orang pilihan yang paling baik. Ini Nabi itu selalu mengingatkan zikrad tentang perkara akhirat. Dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang orientasinya akhirat, ya. Kelima, Allah menggandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Di Quran sebanyak ya, ada 20 kali. Hal ini tidak Allah lakukan pada rukun iman yang lain. Dalam hadis juga begitu, sama man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, ya, fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu, dan seterusnya. Dan siapa beriman pada hari akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, seterusnya. Berarti memang ini adalah sesuatu yang sangat besar. Yang keenam, urgensi selanjutnya pengaruh iman pada hari akhir. Diharapkan orang yang punya iman yakin dengan hari akhir, ya, ada asarnya, pengaruhnya dengan amal solehnya, ada akarnya, ada pengaruhnya, ada sensitivitasnya tentang dosa dan maksiat. Takut dia sama dosa, dan kemudian taubat, semangat ibadahnya, qanaah. Ya, qanaah. Walaupun dikasih banyak, sedikit ya. Qanaah itu kalau dikasih sedikit merasa cukup, dikasih banyak, wah cukup banget. Kalau dikasih sedikit aja cukup. Kalau orang yang nggak qanaah, dikasih satu, tambah lagi. Gitu. Apa itu dunia, masalahnya dunia. Udah dikasih banyak ya, nggak akan pernah puas. Ya, jangankan yang kita, semua manusia. Zuyyina linnasi hubbush syahawati minan nisa'i wal wal qanat wal zuyyina linnasi hubbush syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantar minadz dzahab wal fiddah. Ya, akan dibuat tertarik manusia itu, condong manusia itu dengan menyukai syahwat dunia. Apa itu wanita? Apa itu anak-anak? Apa itu al-qanatir al-muqantarah? Harta yang bertumpuk-tumpuk, emas, perak, dan lain-lain disebutkan di situ. Baik. Jadi jangan, ini orang sudah kaya. Ya, sudah kaya. Orang sudah kaya memang dia tidak ambisi kekuasaan, ambisi apalagi. Dunia itu harta, tahta, wanita, kuota, apalagi
Banyak ya, itu semua. Nggak akan puas. Nggak akan puas. Makanya qanaah itu penting. Wa qanaah. Baik, lanjut. Lewat ya? Ya, kita di setiap jiwa pasti mati. Ada yang merasa dirinya aman dari kematian, tidak mati, maka bertaubatlah. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa kullu nafsin itu? Setiap jiwa yang bernyawa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, masuk ke dalam surga, faqad faz, maka dia memperoleh kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Wa mal hayatud dunya, tidaklah dunia ini hanyalah mataul ghurur, kesenangan yang semu, menipu, memperdaya, guru. Sebentar kita ini makan tadi enak ya kan? Enak ya, makan enak itu di mana rasanya? Di lidah sampai kerongkongan kerasa, tapi rasanya nggak manis. Kalau udah di kerongkongan udah nggak ada. Di mulut doang, betul. Sudah masuk perut sama aja, keluar apalagi sama aja. Sama aja. Gitu. Terus tidur. Kasur, pakai kasur empuk. Bisa ngerasain kasur sama bantal empuk tuh kapan? Ketika kita belum tidur. Setelah tidur, apa rasanya? Sama aja. Sama aja. Ya, sama. Itulah dunia yang menipu, illa mata'ul ghurur, dan akan ya cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkannya. Jangan tamak terhadap dunia. Itu. Nabi mengatakan umur kita ini, umur umatku ini kisarannya 40, 60, maaf kok 40, 60 sampai 70 tahun. Ya, gila. Kurang? Oh, 15 lagi kuotanya nih. Nah, siap-siap ya. Iya, persiapan semuanya. Kalau sampai 60, kan nggak jamin sampai 60. Nah, ya 70. Enggak, 70 masih belum bonus. Lebih dari 70. Maksimalnya 70. Sedikit yang dapat bonus itu. Aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang sampai melebihi 70 tahun. Masya Allah. Hati-hati. Dengan ini semuanya kan kita lewati. Cepat atau lambat. Kematian adalah sebuah keniscayaan, satu yang pasti. Jadi nanti dikasih, jadi gelarnya gitu aja, Muhammad Sholihin, PM, pasti mati. Gitu ya. Ya, apa itu? PM, pasti mati. Itu harus diingat, pasti. Ya. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana kamu berada, pasti kamu akan dijumpai sudah saatnya. Walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu ya berada di dalam benteng yang kokoh. Wah, saya mau menyelamatkan diri, cari tempat ya, gali apa namanya? Gali bunker di bawah tanah ya kan? Ya, supaya tidak ada penghalang malaikat pencabut nyawa ya. Nggak bisa. Malah deket itu. Udah langsung dikubur ya. Gali kuburan sendiri. Allah mengatakan kul innal maut. Katakan Muhammad, sungguhnya al maut. Sungguhnya mati itu alladzi tafirruna minhu, yang kalian itu lari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti akan ya, maka sungguh dia akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi, kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahadah yang nyata, fayunabbiukum, dan akan memberitakan kepadamu bima kuntum ta'malun, ya, apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jum'ah ayat 8. Ya. Kematian bagi orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin ketika sudah mengalami sakaratul maut,
datang malaikat maut. Ya, datang malaikat maut. Maka barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Lalu dari sabda Nabi ini Aisyah mengatakan kami semuanya nggak suka mati. Maka Nabi mengatakan maksudnya bukan itu. Akan tetapi seorang nanti, orang beriman kalau sudah sakaratul maut, sudah waktunya mati gitu ya. Sudah waktunya mati, ya, maka dia akan diberikan kabar gembira tentang keridhaan Allah dan kemuliaannya. Tidak ada yang paling dia sukai ketika itu kecuali apa yang di hadapannya, yaitu kematian. Maka dia pun suka bertemu dengan Allah. Dengan penuh ridhonya Allah, dan Allah pun suka bertemu dengannya. Orang kafir, ketika sakaratul maut, maka dia akan diberikan kabar gembira, tapi kabar gembira dengan adab. Dikasih kabar gembira tapi dengan adab. Jadi ini diantara gaya bahasa ya. Kabar gembira buat antum apa? Dapat itu penghinaan sebenarnya, penghinaan untuk orang kafir. Dan hukuman Allah yang disiapkan untuknya. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dia benci dari apa yang dihadapannya. Orang kafir, wah. Kalau orang mukmin, nikmat menantimu. Kalau orang kafir, azab menantimu. Maka dia pun nggak suka dengan kematian tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan surat apa ya? Sebentar. Nah, dalam surat Al-Fussilat ayat 30, Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah kemudian istiqomah ketika di dunia, berarti orang beriman ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Datanglah kepadanya malaikat pencabut nyawa ya. Allah takhafu, lalu malaikat itu mengatakan, hei orang beriman, orang yang istiqomah, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi setelah kematian ini. Karena kamu ya adalah orang yang beriman, ya, jiwa yang baik, ya. Wa la tahzanu, jangan kau bersedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan dari anakmu, dari keluargamu, jangan bersedih. Apa? Wa absyiru bil jannah, dikasih kabar gembira, absyiru bil jannah. Berikan kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Ini orang yang beriman. Senang dia. Siapa yang senang mati? Ya, kalau memang sudah waktunya mati, orang beriman akan senang gitu maksudnya. Senang, mau nggak mau. Sya'a am abah. Mau nggak mau, sudah waktu. Deadline-nya sudah. Waktunya sudah. Masa tinggalnya, masa ini sudah selesai. Ya. Banyak ya. Adapun orang kafir, dalam surat Al-An'am 93, kalau tadi Fussilat 30. Orang kafir dalam surat Al-An'am 93, walau taro idzolimuna fi berada dalam sakaratul maut, basitu aidihim. Para malaikat memukul dengan tangan. Ya, akhriju anfusakum. Sambil ya mengatakan keluarkanlah nyawamu. Makanya Allah mengatakan surat An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa. Artinya apa? Demi malaikat nazi'at itu. Malaikat pencabut nyawa dengan pencabutnya gharqa, dengan keras. Ya, karena mencabut nyawanya orang kafir. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Mencabut ya orang muslim, orang beriman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surat Fajr 27-28. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah, irji', kembali kepada rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyah, dengan dalam keadaan apa? Radiyah, diridhoi. Radiyah mardiyah, apa ini? Dalam keadaan rohmu itu ridho, ya, mardiyah, dan dalam keadaan engkau itu diridhoi.
radiyatan mardiyah. Kondisi terkait dengan kematian. Kondisi orang mati yang pertama, rasa. Jadi ini warnanya ini ya. Ya, kelihatan nggak sih? Ada. Gelap ya? Warna merah nih. Ya, ya. Adung, telanjur. Pertama, orang mati itu merasakan sakaratul maut. Innalil mauti sakarat. Waja'atkum apa nih? Dalam surat Qaf itu. Lupa saya. Waja'atkum sakratul mauti bil haqq. Dan akan datang sakaratul maut itu dengan hak. Sakaratul maut akan dialami semua manusia, semua yang beriman merasakan. Yang tidak beriman juga merasakan. Adapun keras atau tidaknya sakaratul maut tidaklah menunjukkan apapun. Karena ia seperti sakit yang menimpa seseorang jika dihadapi dengan sabar maka menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Karena Nabi juga mengalami sakaratul maut yang hebat. Ya, artinya orang ketika kesakitan saat sakaratul maut memang sakit. Orang sakit ya, sakit saja ya, sakit bukan sakaratul maut ya. Baik, yang kedua setelah itu ihtidor. Kondisi selanjutnya ihtidor. Kondisi adalah kondisi saat malaikat datang mencabut nyawa. Ini semua nggak kelihatan. Demikian juga roh juga tidak terlihat ya. Namun seorang mukmin akan dimudahkan nyawanya untuk dicabut. Orang kafir disiksa dulu dengan saat proses pencabutan. Tetapi kondisi ini pun ya mudah atau tersiksa ketika dicabut adalah perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Semuanya ini gaib. Jadi sakarat, rasa sakit, kemudian ihtidor, ya ini satu kesatuan sebenarnya tahapannya. Kemudian malaikat ini mencabut, terakhir berpisahnya roh atau nyawa dari jasadnya. Ya, ini semuanya perkara-perkara yang tidak terlihat ya, tidak terlihat. Allahu a'lam. Hadisnya panjang sekali tentang apa namanya kondisi ihtidor ini dicabut dari Al-Bara bin Azib ini panjang nih. Saya kemarin bacakan hadis ini ada di tafsir Imam Ibnu Katsir, penjelasan di surat Ibrahim ayat 27. Ini adalah dalil tentang perkara-perkara di kubur. Di kubur itu ada beberapa perkara yang akan terjadi. Ya, sebelumnya itu dicabut nyawanya. Kemudian apa? Waktu kajian di sana. Di mana? Di Al-Madinah. Iya ya, iya betul. Ya di rekaman itu. Perjalanan itu. Apa? Baik, al-maut nanti antum baca sendiri di kitab Ibnu Katsir di surat Ibrahim 27. Kalau kemarin saya minta Mas siswa itu bukanya bukan Ibnu Katsir, sama-sama Ibrahim 27 ya. Dari 24, 25, 26, 27. Kalau ini adanya di kitab Imam Ibnu Katsir. Di Ibrahim 27 itu. Nah itu baru di panjang lebar Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Ya itu. Ini ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang itu nanti dicabut, disiapkan apa namanya kain kafan kalau orang beriman itu, ya dari kafan surga wangi untuk tempat apa namanya tempat rohnya itu dibawa ke atas. Naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemudian dikembalikan ke jasadnya untuk ya diproses lagi di alam kubur. Tapi kalau orang kafir ya dibawa ke atas, dibawa dengan apa kain kafan yang sangat jelek, sangat kasar, sangat bau. Naik ke atas nggak boleh ya. Jadi diizinkan di langit yang pertama itu langsung dilemparkan.
dilemparkan nyawanya itu untuk ya sampai disamber oleh burung-burung ya, kemudian jatuh ke jasadnya. Lalu mengalami masing-masing proses ya, proses dari mulai proses fitnah, ditanya, kemudian ada himpitan, ada kegelapan, ada cahaya ya, kemudian ada azab kubur dan nikmat kubur. Insya Allah itu semua ya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi mohon bersabar. Sebelum kita memang ya persiapan. Ini di antara sikap atau di antara usaha ya. Usaha kita ini mengingat kematian ya. Usaha. Sebab kematian adalah pintu yang akan dilewati. Nabi mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menggambarkannya. Ada gambaran tuh ya. Gambarnya Nabi pernah membuat satu garis. Membuat satu garis, ini adalah cita-cita dan ini adalah ajal. Ini amalun. Amalun itu cita-cita, amalun. Keinginan manusia. Oh, panjang ya. Panjang ini. Ini di sini mungkin umur 40 nih. Ini sini 45. Ini 50. Ini 55, ini 60, ini 70 di sini. Tapi keinginannya itu melewati. Nah, itu padahal udah ajal nih ya. Ini sebenarnya udah ajal. Udah ajalnya. Nah, keinginannya sampai 100 tahun, 1000 tahun itu kan belum habis ya. Pengen punya rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak isongor semuanya pengennya anak 9 dari istri 1, anak 9 istri 2. Atau pengennya ini punya mobil, punya mas umur udah 70 ya pengennya macam-macam. Ya, 80 pengennya macam-macam. Ya, inilah gambaran dari Nabi SAW. Jadi keinginan kita ini tidak berbanding dengan umur gitu. Tidak berbanding lurus dengan umur. Umurnya pendek tapi keinginannya panjang. Tulul amal namanya. Tulul amal. Amal ini kan keinginan ya. Keinginan duniawinya. Tulul amal panjang sekali. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan itu. Ada 2 perkara yang sangat mengkhawatirkan menimpa manusia. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa dan tulul amal. Ittiba'ul hawa memperturutkan hawa nafsu, yang kedua adalah panjang angan-angan. Ya. Ittiba'ul hawa yasuddu 'anil haq. Yasuddu 'anil haq. Hawa nafsu itu menutup kebenaran. Tulul amal itu panjang angan-angan yunsi 'anil akhir. Ya. Melupakan akhirat. Ya, lupa mati. Kalau dia itu sudah bentar lagi mati. Ya. Mana udah putih belum? Kalau di atas nggak kelihatan. Kalau di sini lah kelihatan. Kadang-kadang tapi ya. Maksudnya putih itu apa? Tanda kalau dia itu sudah tidak muda lagi. Kali banyak stres lah. Banyak tegangan. Tegangannya tinggi ya. Berapa volt itu? Naik ke atas ini. Allah musta'an ya. Kematian itu batas kehidupan. Batas amal dan angan-angan. Oke. Sebentar. Rasulullah mengatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar mana? Orang yang berakal bijak ya, yang bisa menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang pintar itu adalah menahan hawa nafsu dan beramal untuk kematian. Itu orang pintar. Tapi orang bodoh wal ajizu, orang yang atba'a nafsahu hawa, yang memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kosong di atas Allah, maksudnya berharap kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengennya masuk surga. Apa ya? Apa itu kalau sudah besar, kaya raya, mati masuk surga itu. Sebelumnya itu apa? Hah? Muda foya-foya. Terus tua bahagia. Mati masuk surga. Ada ini. Nikmat banget. Ada ini. Ya, angan-angan itu, angan-angan.
Pokoknya muda foya-foya. Beli pada. Kalau tua tambah keladi ya, tambah menjadi gitu kan. Nggak ingat mati gitu kan. Terus akhirnya mati. Ini ya bukan pinter nih, al-ajiz katanya. Al-ajiz itu orang bodoh, orang pandir ya. Dia itu pikirannya cuman dunia aja, dunia. Ini al-kayis orang pintar, orang pandai. Ya. Makanya ada namanya Abu Kayyisah, Kayyis, anaknya boleh Kayyis atau Kayyisah. Bukan. Boleh berdoa memohon kematian, ya Allah matikan saya nggak dapat jodoh, saya nggak kuat, hidup sendirian, makan sendiri, nyuci sendiri gitu. Jangan, nggak boleh ya. Itu dilarang ya. Itu contoh aja ya. Kalau beneran ya nggak boleh ya. Nabi mengatakan ya la yatamannayanna ahadum minkumul maut lidurrin nazala bihi. Jangan salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Sabar kalau tertimpa musibah, nggak ada apa-apanya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, kalau memang betul-betul memang harus berangan-angan untuk mati, hendaknya dia mengatakan Allahumma ahyini. Ya Allah hidupkanlah. Doanya gitu, jangan langsung ya Allah matikan aku. Saya udah nggak kuat menerima pahitnya hidup ini. Padahal Manis terus. padahal pahitnya sedikit. Sebenarnya lebih banyak musibahnya atau nikmatnya? Ini buktinya apa? Banyak di rumah sakit apa rumah sehat? Banyak di rumah sakit, dong kerja di rumah sakit gitu. Iya. Banyak sehatnya apa sakitnya? Sehatnya. Banyak kenyangnya apa laparnya? Kenyang. Apalagi? Banyak pakai bajunya atau nggak pakai baju? Bahkan lapar nggak sempet. Hah? Nggak sempet lapar. Nggak sempet lapar soalnya. Makan. Langsung lagi. Itu kan. Kayak gitu aja dikasih. Ya minimal utang lah kalau nggak ada duit ya. Iya. Buat menambah. Untuk ganjal perut ya. Ya. Mungkin memang jasadnya kita sehat. Tapi psikologinya yang terserang ya. Mikirin utang ya. Usah bikin bayar aja. Bayar aja. Pinter ini, bagus. Nggak mikir ya. Nggak mikir utang. Utang ya, udah kali bayar. Iya. Minta sama Allah. Oh, Masya Allah. Tapi jangan nambah lagi ya. Jangan nambah hutang. Ya, ada yang nawarin lagi bayar. Sedang lunas, rusak lagi tuh. Awang lagi ya. Kalau ini Pak, wah, Iya kan beneran. Sedang lunas, mobilnya udah jelek, pengen baru lagi kan. Itulah dunia ya, bahaya. Oh iya, insya Allah. Allahumma ahyini, ini doanya. Ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairun. Ini kalau hidup itu baik untukku, dan matikan aku jika wafat itu lebih baik untukku. Baik, dalam hadis yang lain, Nabi juga mengatakan, jangan seorang mengharapkan mati, jangan berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Jadi dilarang ya, nggak boleh minta mati. Allah matikan aku, nggak boleh. Berangan-angan seperti itu. Larangan ini alasannya pertama, menunjukkan keluh kesah terhadap musibah yang menimpa. Udah belum? Ya. Tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan menentang takdir yang telah Allah taala tetapkan. Itu alasannya kenapa kita tidak boleh minta mati. Berarti dia tidak menerima takdir. Oh, hidup padahal nikmat loh. Daripada mati. Dan hidup itu adalah kesempatan untuk memperbaiki kehidupan yang sebelumnya sebenarnya. Kedua, berdoa meminta kematian tidak mendatangkan maslahat, namun justru mafsadat buruk, yaitu meminta hilangnya nikmat ya dan berbagai turunannya yang bermanfaat. Nggak bersyukur dia ini ya, dikasih hidup.
Padahal nikmat. Nanti kan hidup lagi reinkarnasi. Oh, berarti kamu kemasukan syubhat. Nggak ada dalam Islam itu kalau reinkarnasinya jadi kambing lah. Disembelih juga. Besok jadi onta, ditusuk. Aduh ya Allah ya Rabb. Berharap khawatir atas musibah dunia. Ya. Baik, ini di antara kasus yang dikecualikan. Ya, dikecualikan dalam surat apa ini? Maryam ayat 23, ya, di mana Maryam mengatakan, "Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya." Seandainya saja aku mati sebelum ini sehingga aku menjadi sesuatu yang dilupakan. Ibnu Katsir menjelaskan tentang perkataan Maryam, ini boleh minta kematian dalam kondisi khawatir tidak bisa menyelamatkan agama. Jadi pertimbangannya agama. Kalau dia ya mati untuk menyelamatkan agama, nah bagus, nggak apa-apa, mati. Tapi kalau memang cuman yang disesalkan hanya ya dunia jangan, nggak boleh. Itu sih namanya. Makanya orang di antara para sahabat itu pengen mati karena mati syahid misalnya. Oh, saya mau mati syahid, mati dia, masuk surga. Jadi itu memang kematian yang memang semua diimpikan oleh semua orang ya. Kesimpulannya mana kesimpulannya? Ketika seorang hamba yang soleh khawatir akan keselamatan agamanya, maka tidak mengapa dirinya minta mati. Imam Nawawi mengatakan, jika khawatir gangguan terhadap agama atau ada fitnah, tidak ada masalah dalam hal ini berharap mati sebagaimana dapat dipahami dari hadis ya, dan yang semisal. Dan hal ini telah banyak dilakukan oleh orang-orang terdahulu karena khawatir fitnah menimpa agama. Imam Ibnu Hajar mengatakan, adapun jika didapati gangguan masalah akhirat, masalah agama, semisal khawatir fitnah menimpa agama, maka tidak termasuk dalam larangan. Artinya boleh. Masail, apakah ada mati suri? Timun suri ada. Tapi kalau mati suri nggak ada ya. Mati suri katanya orang udah mati hidup lagi. Nggak ada. Kalau mati ya udah mati aja. Ya. Cuman orang dikasat mata secara mati, ya mungkin koma. Ya. Aku nggak tahu koma. Ya, kalau tahunya titik doang. iya. Kalau udah titik, Mati. nah mati. Ternyata titik koma, berdua berarti belum titik. Kalau titik ya mati. Mati suri secara harfiah dapat dipahami secara kasat mata, dipandang memang sudah mati sejati. Namun sejatinya masih hidup. Adapun di tengah masyarakat dipahami bahwa mati suri adalah orang yang sudah mati hidup kembali. Ini keyakinan yang tidak benar. Karena sungguhnya orang yang meninggal dunia, wafat, ya nggak bisa mungkin kembali lagi. Ya. Walikul nikmatin ajal, setiap umat itu ada batas waktunya ajalnya. Faidaja ajalum, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata, tidak bisa ditunda, la yastakdimun, tidak bisa dipercepat. Ya, tidak ada penundaan atau percepatan. Kenapa? Nah, dalam hadis dijelaskan di sini. Tunggu malaikat Jibril telah membisikkan pada hati saya bahwa jiwa tidak akan mati sampai ajalnya tiba. Jadi memang mati suri nggak ada, berarti belum mati. Ya, bahwa jiwa tidak akan mati sampai ajalnya tiba dan menyempurnakan rezekinya. Nah, berarti ini hadisnya. Dia seorang itu tidak akan mati hatta tastakmil ajal, sampai sempurna ajalnya. Kalau memang belum mati berarti belum selesai ajalnya, belum meninggal. Bertakwalah kepada Allah, indahkanlah permohonanmu kepadanya. Artinya dalam mencari rezeki, cari yang halal. Dan jangan salah seorang dari kalian memperlambat datang rezeki dengan bermaksiat kepada Allah. Cari rezeki dengan cara yang halal, jangan dengan cara yang haram. Ya, karena apa yang dimiliki oleh Allah tidaklah dapat diraih kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dari Allah, maksudnya rezeki ya, itu harus dicari dengan yang halal, dengan ketaatan. Itu. Jangan dibuat kaidah yang haram Susah. aja susah, apalagi yang halal. Ya, jangan. Yang apa dibuat dibalik gimana? Ya.
Ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Yang halal itu justru yang mudah, yang banyak. Haram yang susah. Susah, apalagi ketahuan. Ya ada Masalah yang selanjutnya ada firasat menjelang. Kalau firasat gimana sih? Kalau wah ini saya mau mati nih gitu. Tapi dari dulu firasat tapi nggak mati-mati. Berarti firasatnya lemah dia. Firasat menjelang kematian. Firasat itu belum bisa menentukan apakah dia mati atau tidak. Yang jelas ketentuan mati atau masalah gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, Hukum asalnya nggak ada. Orang itu tahu kapan meninggal, nggak ada, dan nggak ada memang. Dalilnya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Qul innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti menemui. Wa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, ya, menemukanmu kendati pun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Ini dalil-dalil bahwa kematian itu tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun firasat seorang meninggal yang banyak dialami oleh manusia seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi ada firasat pada bulan Ramadan 10 Hijriyah misalnya, ya. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir. Ya, mudah-mudahan ya, kalau pengen berkualitas ya nanti kita ya anggap aja Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir supaya kita bisa maksimal. Makanya maksimal Nabi. Ya, ini firasat Nabi. Maksimal. Rasulullah beriktikaf biasanya 10 hari, ini 20 hari. Ya, tahun-tahun sebelumnya. Malaikat Jibril juga biasanya setorannya sekali, ini 2 kali setoran Quran juz 1 sampai 30 setiap malam tuh. Ya. Jadi selesai. Dulu dosen saya Sipti itu. Ya, cerita pokoknya kalau sudah bulan Ramadan udah itu setoran Quran tuh selesai dia. Hafalannya ya. Hafalan. Kalau baca mah harus lebih mudah daripada hafalan. Ya makanya harus selesai besok. Minimal sebulan sekali lah. Harus selesai ya. Jangan sampai enggak Quran. Karena memang Ramadan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Baca. Biasa. Gimana caranya? Qurannya bisa di HP. Tapi kayaknya sulit ya. Karena baca Qurannya sebentar, baca WA-nya yang lama. Notifikasinya ya. Disimpan dulu lah. Di mana gitu. Taruh di mana, ditaruh di tas anak juga nggak apa-apa dah. Ya, itu penting itu. Pada Haji Wada tadi pada Haji Wada juga ada firasat. Nabi SAW mengatakan ini adalah hajiku. Karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bisa haji lagi nggak tahun depan. Nih, karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan. Nah, berarti nggak tahu sebentar tapi firasat. Nasihat yang besar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yuksiru an yaqul, Nabi SAW sering berkata, sering menasihati, sering mengasih wejangan. Apa? Aktiru min dzikri hadzimil ladzat. Ingatlah dari penghancur segala macam kelezatan dunia. Apa? Al maut, kematian. Banyak-banyak ingat mati. Kalau udah mati, udah nggak bisa ketemu istri. Apalagi memang nggak punya istri. Nggak bisa makan sate, ya, nggak bisa makan ini, makan itu. Nah, itu nggak ada. Kok bisa-bisanya pengen mati kan? Ya Allah, matikan aku. Oh, enak hidup itu ya. Dinikmati dengan apa? Dengan banyak bersyukur.
pada Allah. Perhatikan manusia cerdas versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya pernah mendatangi Nabi SAW bersama dengan 10 orang. Jadi Abdullah bin Umar pernah menemui Nabi SAW bersama 10 orang. Ya. Lalu faqala rajulun minal ansor, salah seorang sahabat Ansor bertanya kepada Nabi, man akyanun nas wa akramun nas ya Rasulullah? Siapa orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia wahai Rasulullah? Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lil mauti. Orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia, aktsaruhum dzikran lil mauti. Orang yang paling banyak mengingat mati, wa asyadduhum isti'dadan lahu. Dan orang yang paling siap menghadapi mati. Humul akyas, itulah orang yang pintar, zahabu bisyarafid dunya. Mereka itu pergi dengan membawa kemuliaan dunia, wa karomatil akhirah, dan kehormatan. Mau gelarnya profesor, gelarnya doktor, gelarnya master, gelarnya sarjana, kedudukannya apa saja, rakyat, atau presiden, atau sultan, atau raja, atau kaisar, semuanya, ya kalau enggak pinter, ya tetap enggak pinter. Orang pinter menurut Nabi apa? Yang paling banyak ingat mati, dan orang yang paling banyak mempersiapkan itu orang pinter. Versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana? Ya kita baca doanya, Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin, wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin, wa ahyina muslimin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma tawaffana, ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim, wa ahyina muslimin, dan hidupkan aku dalam keadaan muslim, berserah diri, wa alhiqna bis salihin, ya, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh, ghairi khazaya wala maftunin, ya, tanpa kenistaan dan terfitnah. Ya. Di sini udah ketemu sama Ustaz Solihin, nanti ketemu juga di akhirat bersama orang-orang solihin. Solihina nih, ini udah jamak di lagi double lagi Ustaz. Ada 2 solihin di sini. Solihina nih, solihina ini. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Pelan-pelan ya. Allahumma ahsin aqibatana Allahumma akhirna fil umuri kulliha fil umuri kulliha wa ajirna wa ajirna min khizyid dunya min khizyi dunya wa adzabil akhirah. wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin, ya Allah, baguskan akibatana, setiap urusan kami semuanya, akibat urusan kami semuanya, hasil urusan kami semuanya. Wa ajirna, lindungi kami, ya, selamatkan kami min khizyid dunya, dari kehinaan dunia, kebinasaan dunia, wa adzabil akhirah, lindungi kami dari azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan, ada pertanyaan? Dijawab. Ada pertanyaan, tolong dijawab antum ya. Post test. Ada 5 pertanyaan. Yang jawab antum. Kalau ada pertanyaan untuk saya, tapi dengan catatan. Kan pertanyaan yang ada di sini. Silahkan. Mana ya? Ini dia. Belum.